Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervia Retnaning, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, saya berfokus pada teknik pengajaran dan kegiatan yang melibatkan murid secara langsung. Namun, setelah memahami modul ini, saya menyadari bahwa PSE bukan hanya soal kegiatan atau teknik, tetapi juga sebuah kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Pengetahuan saya berkembang tentang pentingnya pengintegrasian KSE, kompetensi sosial emosional, dalam budaya sekolah secara sistematis dan holistik. Keterampilan saya sebagai pemimpin pembelajaran juga ditingkatkan, terutama dalam hal membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial seluruh individu di sekolah. Dari sisi sikap, saya lebih sadar bahwa sebagai pemimpin, peran saya penting dalam mendorong tumbuh kembang holistik serta menjadi teladan dalam regulasi diri dan empati. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. PSE dan pendidikan holistik Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang menyeluruh dan seimbang, mencakup aspek cipta, pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan raga yaitu fisik. Konsep ini sejalan dengan PSE yang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak secara holistik, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Konsep Trikon pendidikan yang disampaikan melalui PSE juga relevan dengan Trikon Ki Hajar Dewantara, yakni kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas, di mana PSE memungkinkan anak belajar melalui pengalaman langsung dan secara bertahap dalam lingkungan yang kolaboratif dan mendukung. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai teladan dan pemimpin dalam PSE, guru tidak hanya mengajarkan keterampilan sosial emosional kepada murid, tetapi juga menjadi contoh dalam menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness, regulasi diri, serta empati dalam interaksi sehari-hari. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak yang menjadi model bagi perubahan positif dan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan murid. Kepemimpinan berbasis nilai. PSE menekankan pentingnya pemahaman akan emosi dan perilaku yang berakar pada nilai-nilai etis. Guru penggerak berperan mengembangkan komunitas sekolah yang didasarkan pada nilai-nilai positif seperti empati, kerjasama, dan integritas yang semuanya tercermin dalam kompetensi sosial emosional. Visi guru penggerak. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Visi guru penggerak mengedepankan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan potensi murid secara menyeluruh. PSE mendukung visi ini dengan memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan keterampilan emosional dan sosial, sehingga mereka dapat menjadi individu yang sadar diri, mampu mengelola emosi, serta memiliki keterampilan berhubungan dengan orang lain secara sehat. Selanjutnya, kolaborasi sekolah dan komunitas. PSE adalah proses kolaboratif yang melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat. Ini selaras dengan visi guru penggerak yang bertujuan untuk membangun ekosistem pendidikan yang partisipatif, di mana semua pihak terlibat dalam mendukung perkembangan murid. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pendekatan individual dan inklusif merupakan PSE membantu guru untuk lebih memahami kebutuhan emosional dan sosial murid, yang merupakan bagian penting dari kebutuhan belajar mereka, dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam proses pembelajaran.
Guru dapat memenuhi kebutuhan murid tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga kesejahteraan psikologis. Diferensiasi pembelajaran merupakan salah satu prinsip dalam PSE adalah menghargai perbedaan individual, baik dalam hal latar belakang budaya, kemampuan, maupun pengalaman hidup murid. Ini mendukung praktik pembelajaran yang berdiferensiasi dan responsif terhadap kebutuhan belajar yang beragam. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanyalah sebuah tambahan dalam kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, sehingga saya menganggapnya sebagai elemen yang tidak terlalu mendasar. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE adalah landasan yang esensial dalam membentuk lingkungan belajar yang aman dan mendukung di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara holistik, baik secara sosial, emosional, maupun akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu menguatkan 5 KSE pendidikan dan tenaga kependidikan, mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar atau interaksi guru dan murid, serta kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah, mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yang pertama bagi murid-murid dan yang kedua adalah bagi rekan sejawat. Bagi murid-murid, saya akan menerapkan strategi mindfulness di kelas seperti teknik stop dan permainan ice breaking yang melibatkan regulasi diri untuk meningkatkan kesadaran dan kenyamanan murid dalam belajar, yaitu dengan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang kedua, bagi rekan sejawat. Saya akan mendorong diskusi terbuka tentang pentingnya PSE dan mengintegrasikan elemen KSE dalam setiap mata pelajaran serta mendorong penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan. Yang kedua, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian video tentang koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.